Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li segera menyusun ekspresinya lagi sebelum berjalan menuju paviliun seolah tidak terjadi apa-apa. Taoist Master Swiftcran dan pria berjubah kuning juga hanya melirik sepintas ke arah Han Li. Mereka terkejut melihat bahwa basis kultivasinya cukup maju, tetapi mereka tidak mengindahkannya saat mereka memimpin 4 kultivator formasi inti menuju pusat kota. Han Li juga berjalan di depan tanpa menoleh, memberi kesan bahwa dia hanya lewat. Namun, tepat pada saat ini, Daoist Master Swiftcran dan bibir pria berjubah kuning itu mulai bergerak, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara, dengan demikian menandakan bahwa mereka sedang berbicara menggunakan transmisi suara. Han Li memunggungi mereka berdua dan langkah kakinya sedikit goyah lagi. Namun, dia dengan cepat melanjutkan, semakin jauh dari Taoist Master Swiftcran dan yang lainnya. Setelah melewati tikungan terakhir, Han Li masuk ke paviliun. 2 jam kemudian, dia akhirnya keluar dari toko, ditemani oleh seorang kultivator yang tampaknya adalah manajernya. Namun, dia tidak segera berangkat. Sebaliknya, dia berjalan ke toko terdekat. Ketika Han Li akhirnya keluar dari toko kelima, dia telah menukar semua harta dan bahan yang dia bawa dengan lebih dari 100 batu roh bermutu tinggi. Dia sangat puas. Namun, saat dia mulai berjalan pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa beberapa kultivator formasi inti yang tidak dikenal muncul di dekatnya. Mereka semua tampaknya hanya berbelanja, tetapi ekspresi aneh yang terpancar di mata mereka menunjukkan tujuan yang lebih jahat. Han Li terkekeh dingin dan segera memutuskan untuk menyimpang dari rencana awalnya. Karena itu, dia mulai berjalan di sepanjang jalan keluar dari pasar, lalu keluar dari kota batu dengan berjalan kaki. Semua kultivator menggunakan teknik penyembunyian saat mengejar Han Li. Namun, setelah berhasil keluar dari gerbang kota, mereka semua saling memandang. Han Li telah diselimuti indera spiritual mereka selama ini, tapi entah bagaimana dia menghilang. Pergantian peristiwa ini membuat para kultivator panik. Beberapa dari mereka telah dikerahkan oleh toko-toko yang telah dikunjungi Han Li sementara yang lain telah memperhatikan bahwa Han Li telah mengunjungi banyak toko, dan telah diantar oleh para manajer dengan hormat pada setiap kesempatan, sehingga transaksi telah terjadi. Han Li menyamar sebagai kultivator formasi inti akhir, tetapi di hadapan hadiah yang cukup menggiurkan, orang-orang ini tidak akan mundur. Banyak dari mereka telah memutuskan sebelumnya untuk bergabung. Namun, setelah hilangnya Han Li secara misterius, para kultivator ini dapat mencari di daerah sekitarnya dengan cara yang mengejutkan. Tak satu pun dari mereka dapat menemukan Han Li, jadi mereka hanya bisa kembali ke kota batu dengan frustrasi dan kekecewaan. Tidak lama setelah mereka semua pergi, cahaya biru tiba-tiba melintas di udara di atas tempat Han Li baru saja menghilang. Setelah itu, sosok humanoid muncul. Cahaya spiritual kemudian melintas dari tubuh sosok humanoid itu dan berubah menjadi Han Li. Han Li melirik kota batu dan seringai mencemooh muncul di wajahnya. Jika bukan karena dia tidak ingin menarik perhatian para kultivator Nas Chen Sol di kota untuk kehadirannya, dia pasti tidak akan membiarkan mereka kembali ke kota hidup-hidup. Dengan demikian, mereka sangat beruntung tidak dapat melihat melalui teknik penyembunyian Han Li. Kalau tidak, Han Li akan menghancurkan para kultivator formasi inti itu dengan mudah. Setelah melihat sekeliling dari sudut pandangnya di udara, Han Li memutuskan arah tertentu dan terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru turun. Ini adalah tempat yang sangat tenang dengan flora dan fauna yang indah, serta kabut gunung tebal. Han Li hanya melirik sekilas ke sekelilingnya sebelum mengangguk. Dia mengangkat tangan dan setumpuk bendera formasi dengan warna berbeda muncul. Selusin garis cahaya melesat maju, semuanya menghilang ke dalam kabut di sekitarnya.
Lapisan kabut putih kemudian dengan cepat naik dari tanah, menyatu dengan kabut di kolom untuk membentuk apa yang tampaknya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tubuh Han Li tersembunyi di dalam kabut ini. Setelah menyiapkan formasi penyembunyian itu, dia menepuk kantong binatang roh yang tergantung di pinggangnya. Suara mendengung keras meletus saat puluhan ribu kumbang pemakan emas terbang keluar dari kantong, menciptakan awan emas yang melayang di depannya. Han Li duduk dengan kaki terlipat di depannya dan mulai melantunkan sesuatu. Cahaya spiritual biru langit mulai melintas di sekujur tubuhnya dan ledakan keras meletus, diikuti oleh kumbang yang berubah menjadi bunga emas yang melesat ke segala arah. Hampir pada saat yang sama, Han Li membuka matanya, yang awalnya berkilauan dengan cahaya yang sangat terang sebelum kemudian menjadi sangat redup. Ini adalah teknik rahasia yang pernah dilepaskan Han Li di lembah Devil Fall untuk membagi indera spiritualnya menjadi lebih dari 1000 helai. Itu adalah teknik yang dia kuasai sendiri menggunakan teknik pengembangan hebat. Teknik ini memungkinkan dia untuk membagi indera spiritualnya menjadi untaian tipis yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian dapat dia berikan untuk sementara waktu pada kumbang pemakan emas. Jadi, itu setara dengan tiba-tiba mendapatkan lebih dari 1000 pasang telinga dan mata baru. Teknik rahasia ini tampaknya mirip dengan teknik yang digunakan Han Li untuk mengilhami kumbang pemakan emas dengan gumpalan indera spiritualnya, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Salah satunya melibatkan pemisahan indera spiritualnya menjadi untaian kecil yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, kemudian meminjam indera kumbang pemakan emas untuk mendeteksi dan mencari apa yang tidak dapat dia lakukan dengan indera spiritualnya. Ini hanya dapat dicapai dengan menggunakan jiwanya untuk secara langsung menginstruksikan kumbang. Teknik lain yang terlibat secara individu merendam makhluk dengan fragmen jiwanya, kemudian memungkinkan fragmen jiwa untuk memanipulasi makhluk hidup dengan cara yang fleksibel berdasarkan serangkaian instruksi yang diterima dari Han Li sebelumnya. Dia tidak harus menggunakan jiwanya untuk mengendalikan makhluk hidup dalam prosesnya dan jika dia mau, dia bahkan bisa menginstruksikan serangga roh untuk menyerang musuh. Untuk tingkat tertentu, itu mirip dengan teknik avatar. Kecuali ada situasi di mana dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya, yang pertama dari kedua teknik itu pada dasarnya tidak berguna. Namun, yang terakhir adalah teknik yang sangat berguna yang bahkan tidak bisa dikuasai oleh banyak kultivator Nas Chen Sol. Karena itu, keduanya tidak ada bandingannya. Setelah semua kumbang pemakan emas terbang keluar dari kabut putih, beberapa dari mereka menggali ke dalam tanah sementara yang lain naik ke udara. Dalam sekejap mata, semua serangga roh telah menghilang. Han Li duduk di tengah formasi dengan mata tertutup dan ekspresi dingin di wajahnya. Waktu berlalu dengan lambat. Matahari di langit berangsur-angsur turun menuju cakrawala dan ketika malam akhirnya tiba, seluruh pulau roh hijau diliputi kegelapan. Namun, kota batu itu tetap terang benderang saat serangkaian batu cahaya bulan yang penuh dengan kekuatan spiritual bersinar di malam hari, membuat kota batu itu seterang siang hari. Sebaliknya, di mana-mana di luar kota batu tampak sangat gelap dan angin laut melolong terus-menerus. Kultivator tidak terlalu peduli apakah itu siang atau malam karena mereka dapat menggunakan kekuatan sihir untuk penglihatan malam, tetapi jangkauan penglihatan mereka akan jauh lebih rendah dibandingkan di siang hari. Namun, itu tidak terjadi di lautan bintang tersebar. Ada banyak binatang setan laut di laut luar jadi jika seseorang melakukan perjalanan di atas laut atau bahkan tinggal di sebuah pulau di malam hari, mereka masih bisa didekati dan diserang oleh binatang setan yang mahir dalam teknik penyembunyian. Lagi pula, para kultivator biasanya tidak cukup waspada untuk terus-menerus melepaskan indera spiritual mereka. Dengan demikian, lebih banyak yang tewas akibat serangan diam-diam ini per tahun dibandingkan selama pemusnahan resmi binatang iblis. Dengan demikian, kecuali jika ada hal-hal mendesak yang harus diperhatikan atau jika seseorang merasa cukup kuat untuk menjaga diri,
semua kultivator di pulau itu akan menjadi lebih waspada di malam hari. Lokasi di mana mereka berkumpul akan mengaktifkan semua batasan, dan yang tidak melakukan perjalanan ke laut akan mundur kembali ke tempat-tempat itu. Di dalam kota batu yang dikelilingi pegunungan, 8 menara batu menyala serempak. Penghalang cahaya biru melindungi seluruh kota di dalamnya jika ada binatang iblis yang mencoba menyelinap ke kota. Namun, di kegelapan malam, ada beberapa orang yang memakai topi bambu berbentuk kerucut yang merayap diam-diam ke gerbang kota. Para penjaga di gerbang terdiri dari seorang kultivator formasi inti bersama dengan beberapa tahap pendirian yayasan. Orang di garis depan kelompok itu sedikit mengangkat topi kerucut untuk mengungkapkan ciri asli mereka, di mana para penjaga buru-buru membuka celah di pembatasan kota untuk memungkinkan mereka meninggalkan kota batu. Begitu orang-orang ini meninggalkan kota, mereka terbang ke dalam kegelapan sebagai seberkas cahaya. Menghilang dalam sekejap mata, semuanya bepergian dengan sangat cepat. Namun, ketika telah mencapai jarak lebih dari 50 km dari kota, salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan suara bingung saat terhuyung-huyung di udara. Sebuah benang putih tipis ditembakkan, segera menghilang ke udara di belakang mereka. Yang lainnya juga merasa kaget saat melihat ini dan mereka semua menoleh ke belakang. Suara mendesis meletus, diikuti semburan cahaya keemasan yang menusuk tiba-tiba muncul di langit malam yang sangat jauh. Benang putih itu sepertinya telah mengenai sesuatu dan mengikuti suara melengking yang aneh, bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangan mulai jatuh ke tanah. Apa itu? Seru salah satu kultivator lainnya. Sementara itu, kultivator yang melepaskan serangan itu memberi isyarat dengan tangannya, di mana benang putih itu melesat ke arahnya atas perintahnya. Ancaman berputar di udara sebelum berubah menjadi jarum putih tipis bersalju yang jatuh ke tangannya. Baru kemudian dia menjawab, "Saya tidak yakin. Tampaknya itu semacam serangga roh, tetapi saya tidak tahu apakah itu liar atau telah dijinakkan." Bagaimanapun, serangga roh pasti memiliki kerangka luar yang sangat keras. Karena tidak tertusuk oleh jarum kesedihan putihku. Pergi dan pulihkan tubuh serangga itu, aku ingin melihat serangga roh macam apa itu. Keduanya bersamanya segera menanggapi dengan hormat sebelum terbang menuju tanah yang gelap gulita sebagai dua seberkas cahaya, mencari serangga roh emas yang baru saja dibunuh. Namun, keduanya kembali dengan ekspresi muram setelah 10 menit. Master Sekte, serangga roh tampaknya belum mati. Kami tidak dapat menemukan tubuhnya di sana. Salah satu dari mereka melapor dengan suara gelisah. Itu tidak mati. Apakah menurutmu White Sorrow Needlessku adalah jarum jahit? Kamu mengatakan bahwa itu tidak dapat membunuh serangga roh belaka. Kultivator yang melepaskan serangan itu tampaknya kesal dengan tanggapan itu. Kakak Bai, benda itu tampaknya benar-benar selamat. Aku juga tidak dapat menemukannya. Yang lainnya menimpali dengan suara serius. Benarkah? Coba aku lihat. Kultivator yang melepaskan jarum itu terkejut mendengarnya. Dia buru-buru melepaskan indera spiritualnya untuk mencari dengan di daerah sekitarnya. Beberapa saat kemudian, ekspresi tegang muncul di wajahnya. Benar-benar tidak ada tanda-tanda serangga roh emas di daerah sekitarnya. Dalam keheranannya, bibirnya bergetar saat dia mentransmisikan suaranya. Dua lainnya segera masing-masing mengangkat tangan serempak. Salah satu dari mereka memanggil palu hijau kecil, sementara yang lain melepaskan benang putih tipis yang tak terhitung jumlahnya yang melindungi mereka bertiga di dalamnya. Siapa yang mengikuti kita? Jangan menyelinap seperti pengecut, keluarlah untuk menemui kami. Teriak kultivator yang telah melepaskan benang putih. Pada saat yang sama, tatapannya mengamati area sekitarnya saat aura yang mencengangkan keluar dari tubuhnya. Daerah sekitarnya tetap sunyi dan tidak ada yang menampakkan diri dalam kegelapan. Kultivator yang baru saja berbicara sangat marah saat melihat ini. Dia mendengus dengan dingin saat dia membuat segel tangan,
bersiap untuk melepaskan serangan yang akan memaksa pengejar mereka untuk menunjukkan diri. Tepat pada saat ini, dengungan yang tidak jelas tiba-tiba terdengar di sekitar mereka ke segala arah. Selain itu, suara itu semakin keras. Hati para kultivator tersentak saat mendengar ini saat mengamati sekeliling mereka dengan mata terbelalak. Beberapa saat kemudian, bintik-bintik cahaya keemasan mulai muncul di kegelapan. Setiap titik cahaya keemasan mengandung kumbang emas di dalamnya, dan semakin banyak bintik itu mulai muncul. Kelompok itu telah dikepung. Kegemparan segera menyebar ke seluruh kelompok setelah melihat ini. Bahkan dua di garis depan kelompok itu tercengang. Secara khusus, orang yang baru saja menyerang serangga roh tahu betapa sialnya serangga roh ini. Dengan begitu banyak yang muncul sekaligus, tentunya tidak akan mudah untuk mengurus semuanya. Dengan demikian, ekspresi kultivator segera menjadi gelap ketika indera spiritualnya menyapu tanpa henti ke daerah sekitarnya, mencoba menemukan kultivator yang memanipulasi serangga roh ini. Namun, pencariannya sia-sia. Lawan mereka telah menyembunyikan diri dengan sangat baik, membuatnya tidak dapat menemukan kehadirannya. Peristiwa ini langsung membuat hatinya tenggelam. Ini menunjukkan bahwa lawan mereka memiliki harta khusus atau teknik rahasia untuk menyembunyikan diri, atau basis kultivasi mereka secara signifikan lebih unggul dari milik mereka. Bagaimanapun, tak satu pun dari kemungkinan itu adalah hal yang baik. Jika kamu akan menggunakan seranggamu untuk menjebak kami, maka setidaknya beri kami alasan atas tindakanmu. Kamu masih belum mengungkapkan dirimu kepada kami, apakah kamu benar-benar hanya seorang pengecut yang akan bersembunyi di bayang-bayang, teriak kultivator yang telah memanggil Palu Giok. Pada saat yang sama, cahaya hijau yang menyilaukan mulai muncul dari harta karun di tangannya. Hehe, kamu akan segera bertemu denganku. Rekan Taois Swiftcran, aku di sini khusus untukmu, jadi tidak mungkin aku tidak keluar untuk menemuimu. Apakah kamu ingat aku? Aku seorang kultivator yang tidak mencolok dengan nama keluarga Han. Suara laki-laki yang dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Dari suaranya, ternyata pria itu masih sangat jauh. Han, siapa kamu dan kapan aku pernah menyinggungmu? Salah satu kultivator bertopeng bergerak setelah mendengar ini. Dia merobek topi bambu berbentuk kerucut dari kepalanya, memperlihatkan serangkaian fitur muda yang dipenuhi dengan kebingungan. Pria ini adalah Taois Master Swiftcran. Kultivator yang telah memanggil benang putih juga melepas topinya yang berbentuk kerucut. Dia adalah kultivator berjubah kuning yang menemani Taois Master Swiftcran pada hari sebelumnya. Ekspresinya cukup suram saat tatapannya menembus kegelapan. Adapun para kultivator di belakang, mereka adalah murid dari dua kultivator Nas Chen Sol ini. Agak aneh bahwa orang-orang ini meninggalkan Green Spirit Island dengan cara yang licik di tengah malam. Setelah mendengar pertanyaan Daois Master Swiftcran, ledakan tawa parau meletus dari segala arah sebelum berhenti tiba-tiba. Pria itu jelas tidak berniat menjawabnya. Ini membuat semua orang semakin bingung. Rekan Daois Swiftcran, apakah pria ini salah satu musuhmu? Pria berjubah kuning itu bertanya dengan alis berkerut. Dari apa yang dikatakan penyerang misterius mereka, tampaknya dia langsung menargetkan Daois Master Swiftcran. Saya tidak yakin. Saya tidak ingat musuh dengan nama keluarga Han, jawab Taois Master Swiftcran tanpa ekspresi saat dia mengarahkan kocokan ekor kuda di tangannya di depannya. Meskipun ekspresinya tenang, dia sangat bingung. Dia tidak bisa mengingat memiliki musuh yang begitu kuat. Pria berjubah kuning itu tampaknya sangat waspada terhadap kultivator misterius ini dan dia ragu sejenak sebelum memperingatkan, terlepas dari siapa pria ini, dia jelas mengejarmu dengan niat buruk. Kamu harus berhati-hati, rekan Taois. Saya menyadari hal itu. Namun, pria ini jelas juga seorang kultivator Nas Chen Sol. Bagaimana mungkin saya tidak dapat mengingat musuh yang begitu kuat? Han, Master Taois Swiftcran bergumam ketika dia berpikir keras.
Selama penundaan singkat ini, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba meletus di langit malam. Seberkas cahaya biru menyilaukan kemudian melesat dari kejauhan, muncul di tengah gerombolan kumbang mengikuti hanya beberapa kilatan. Cahaya surut untuk mengungkapkan seorang pria muda berjubah biru. Dia memandang Taoist Master Swiftcran dan terkekeh dingin ketika dia berkata, "Aku benar telah menunggumu begitu lama. Jadi kamu benar-benar berencana untuk pergi ke Green Spirit Island. Apakah kamu akan menyerahkan batu rohmu atau akan aku harus mengambilnya darimu?" Pria muda itu memasang ekspresi acuh tak acuh, sama sekali tidak takut di hadapan Taoist Master Swiftcran dan pria berjubah kuning, keduanya adalah kultivator Nas Chen Sol awal. Mereka berdua menyapu indera spiritual ke arah Han Li, di mana tanda-tanda ketakutan muncul di wajah mereka berdua. Keduanya tidak dapat mendeteksi basis kultivasi Han Li. Namun, dari tekanan spiritual yang secara tidak jelas memancar dari tubuhnya, mereka dapat mengatakan bahwa basis kultivasinya pasti melampaui mereka. Ini kemungkinan besar adalah kultivator Nas Chen Sol. Selain itu, dia telah segera mengungkap rahasia di balik perjalanan mereka menjadi kejutan besar bagi mereka. Rekan Taoist, saya Huang Kun dari Pulau Naga Api. Saya khawatir saya tidak yakin apa yang Anda maksud dengan batu roh bermutu tinggi. Mungkin Anda disesatkan oleh beberapa rumor dan menyimpan semacam kesalahpahaman terhadap kami. Pria berjubah kuning itu sangat cerdik dan licik. Dia tahu bahwa musuh ini lebih kuat, jadi dia segera tersenyum sopan. Salah paham. Hehe, aku mendengar percakapan transmisi suaramu sebelumnya, apakah itu rumor palsu? Kamu hanya bisa menyalahkan keberuntunganmu karena mencari Swiftcran dan bertemu denganku. Swiftcran, apakah kamu masih ingat aku? Seringai mencemooh muncul di wajah pemuda itu. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Taoist Master Swiftcran saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia adalah Han Li, yang telah membagi indera spiritualnya menjadi lebih dari 1000 helai, kemudian menggunakan bantuan kumbang pemakan emasnya untuk melacak Taoist Master Swiftcran. Senyum pria berjubah kuning itu langsung menegang setelah mendengar kata-kata dingin Han Li. Kamu Han Li. Kamu naik ke Nas Chen Sol Stage. Pada saat yang sama ketika Han Li membalas pria berjubah kuning itu, Taoist Master Swiftcran dikejutkan oleh rasa keakraban. Tiba-tiba, dia mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi ratusan tahun yang lalu, dan dia akhirnya mengenali Han Li. Setelah menyadari hal itu, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Kakak Swiftcran, apakah kamu mengenal pria ini? Siapa dia? Keterkejutan dan kemarahan melonjak melalui pria berjubah kuning itu dan dia menoleh ke Taoist Master Swiftcran dengan ekspresi gelap. Han Li jelas tidak berniat menyelesaikan ini dengan damai, jadi pertempuran tidak bisa dihindari. Pria berjubah kuning itu tahu bahwa dia tidak akan bisa melepaskan diri dari pertempuran yang akan datang, jadi tentu saja yang terbaik adalah mengetahui apa yang dia hadapi di sini. Meskipun mereka menghadapi kultivator Nas Chen Sol, keduanya adalah kultivator Nas Chen Sol awal dan jika mereka bergabung, tidak perlu takut pada lawan ini. Han Li melayang di udara dengan tangan bersilang, menatap mereka berdua dengan seringai dingin di wajahnya. Rekan Taoist Huang, pria ini adalah orang yang memperoleh kuali Heaven Void ratusan tahun yang lalu. Saya tidak berpikir bahwa dia akan maju ke tahap jiwa yang baru lahir, jawab guru Taoist Swiftcran dengan ekspresi gelap. Apa? Dia orang yang sedang diburu oleh aliansi Starval. Aku tahu entah bagaimana dia tampak familiar, tapi bukankah dia hanya bocah tahap formasi inti? Bagaimana dia sudah mencapai tahap jiwa pertengahan yang baru lahir? Aku sendiri tidak yakin akan hal itu. Kuali Heaven Void dikenal sebagai harta karun rahasia nomor 1 di lautan bintang yang tersebar, jadi mungkin itu berisi semacam pil yang tak terbayangkan yang secara drastis dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang. Tidak ada yang pernah membukanya kuali sebelumnya,
jadi bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Taoist Master Swiftcran berspekulasi dengan tatapan serakah di matanya. Jika itu benar terjadi, maka kita berada dalam masalah besar. Basis kultivasinya sudah menakutkan ini dan dia memiliki kuali Heaven Void. Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan kita, kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Si kuning pria berjubah mentransmisikan suaranya ke Daoist Master Swiftcran saat dia menatap Han Li dengan ekspresi waspada. Aku sadar akan hal itu, tetapi bahkan jika itu yang terjadi, bagaimana dia bisa menghentikan kita jika kita melarikan diri? Bibir Daoist Master Swiftcran berkedut sedikit, tetapi ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Adapun para murid tahap formasi inti, dalam situasi berbahaya seperti itu, mereka harus ditinggalkan begitu saja. Kamu benar. Kultivator berjubah kuning goyah setelah mendengar ini sebelum tertawa terbahak-bahak. Huff, apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika kamu sudah selesai, maka sudah saatnya aku mengirim kalian berdua. Jangan pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri. Han Li bergerak sambil terkekeh dingin. Sial, kami lupa dia bisa menguping transmisi suara kami. Ekspresi pria berjubah kuning itu berubah setelah menyadari hal ini. Ekspresi Daoist Master Swiftcran juga goyah setelah mendengar ini. Tepat pada saat ini, petir meletus dari belakang Han Li saat sayap petirnya muncul di punggungnya. Tubuhnya kemudian bergoyang, dan dia menghilang di tengah guntur keras lainnya. Awas! Dia memiliki harta karun aneh yang membuatnya bisa melepaskan teknik gerakan petir. Master Tao Swiftcran telah melihat Han Li menggunakan Thunderstorm Wings di masa lalu, dan dia segera memberikan kata-kata peringatan kepada pria berjubah kuning itu. Cahaya spiritual menyala pada palu giok hijau dan itu berubah menjadi penghalang cahaya biru yang melindunginya di dalam. Pada saat yang sama, dia melakukan gerakan mencengkeram dengan tangan lainnya untuk memanggil perisai merah yang berapi-api. Perisai itu juga berubah menjadi penghalang cahaya merah yang mengelilingi tubuhnya. Sementara itu, pria berjubah kuning membuat segel tangan. Benang putih di dekatnya langsung melintas di udara, terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring padat yang menutupi tubuhnya sendiri. Setelah mereka berdua melepaskan teknik pertahanan, cahaya perak melintas lebih dari 100 kaki di depan mereka saat Han Li muncul kembali. Setelah melihat tindakan defensif yang telah mereka ambil, Han Li hanya mencibir dan bahkan tidak repot-repot memanggil harta apapun. Dia mengangkat kedua tangannya dan lapisan api ungu muncul di sekujur tubuhnya. Tubuhnya kemudian bergoyang saat dia berubah menjadi bola api besar, meluncur langsung ke arah pria berjubah kuning itu. Hati pria tua itu bergidik saat melihat serangan ganas Han Li, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir saat dia melepaskan raungan rendah. Benang putih di depannya segera berubah arah, terbang ke arah bola api serempak. Sebuah cahaya ganas juga muncul di mata Daoist Master Swiftcran saat dia menunjuk ke palu giok di depannya, di mana cahaya memancar dari harta karun itu ke segala arah. Lampu hijau yang meletus dari palu mengeluarkan ledakan gemuruh yang keras sebelum menabrak Han Li. Menghadapi serangan mereka, Han Li tidak melakukan tindakan mengelak sama sekali. Dia terjun langsung ke hamparan benang yang padat dan seringai mencemooh di wajahnya dikaburkan oleh api ungu.